Tidak ikuti nafsu diri. Refleksi pagi 1589. Apa yang diajarkan oleh Amsal 23 ayat 1-3 tentang pentingnya penguasaan diri? Ini dia. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Saudara-saudara, seorang pembesar di dalam sistem kerajaan yang otoriter zaman dulu tentu mempunyai kuasa yang besar untuk dapat menghukum segera seseorang seperti Potifar menghukum Yusuf. Tidak heran bila seseorang diundang makan oleh seorang pembesar, ia harus bersikap hati-hati, tidak mengikuti nafsu, penuh pertimbangan dan sadar diri. Sikap penguasaan diri ini adalah sikap seorang bijak yang takut Tuhan. Saudara-saudara, seorang yang bertumbuh di dalam Tuhan akan memiliki 9 aspek buah roh di Galatia 5 ayat 22 dan 23, yang salah satunya adalah penguasaan diri. Di dalam sikap penguasaan diri yang dilandasi oleh takut Tuhan ini, setiap orang percaya berelasi dengan orang lain siapapun dia. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita semua. Hanya saja dalam kenyataannya, walaupun kita sudah menyadari panggilan kita untuk menjadi terang Tuhan, kita seringkali masih hanyut mengikuti kemauan hawa nafsu kita yang jahat. Akibatnya, bukannya kita menjadi terang, hidup kita malah menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Oleh sebab itu, marilah kita terus berupaya bertumbuh dalam Tuhan dan belajar menguasai diri. Mari tinggikan Tuhan. Susah payah yang sia-sia. Refleksi pagi 1590. Apa nasihat Amsal untuk orang yang bersusah payah untuk menjadi kaya? Mari kita dengarkan baik-baik nasihat Amsal 23 ayat 4 dan 5. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Saudara-saudara, sejak dulu keinginan untuk menjadi kaya telah menyebabkan orang untuk berupaya dengan segala cara, bahkan dengan cara-cara jahat. Karena mengejar uang dan harta, orang menjadi buta dan tidak peduli sesama, walaupun ternyata itu akan sia-sia saja, seperti yang diperingatkan Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Saudara-saudara, di 1 Timotius 6 ayat 9, Rasul Paulus mengingatkan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nasihat firman Tuhan memang harus dicamkan oleh setiap orang percaya di sepanjang segala masa, karena tipu daya kekayaan memang bisa menjerumuskan orang percaya ke jalan hidup yang sia-sia dan tidak dikenan Tuhan. Hanya saja, daya tarik kekayaan itu memang seperti lumpur hisap yang terus menggoda, menenggelamkan, dan mematikan mereka yang tidak waspada. Karena itu, janganlah kita lengah, dan marilah kita selalu mengarahkan hati kita kepada Tuhan.
tidak kikir. Refleksi pagi 1591. Apa sindiran Amsal tentang orang kikir? Mari lihat Amsal 23 ayat 6-8. Jangan makan bersama orang kikir. Jangan pula ingin akan makanannya yang lezat, sebab ia akan berkata, "Mari makan, silakan tambah lagi." Padahal maksudnya bukan begitu. Ia bermulut manis, tapi hati lain. Nanti apa yang sudah kau telan, kau muntahkan kembali, dan semua kata-katamu yang manis kepadanya tak ada gunanya. Saudara-saudara, sikap cinta uang bisa menjadikan seorang untuk berkarakter kikir dan penuh dengan perhitungan tanpa sifat tulus ikhlas. Kehidupannya hanya berorientasi pada kepentingan diri sendiri saja, tanpa kemauan untuk menolong orang lain dengan lapang hati. Sikap kikirnya ini tentu bukanlah sikap yang dikenan Tuhan. Saudara-saudara, salah satu ciri kasih yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 13 ayat 4 adalah bahwa kasih itu murah hati. Di dalam kemurahan hati, seorang percaya tidak segan-segan untuk menolong orang lain bila ia melihat orang lain itu berkesusahan. Sifat kikir pastilah tidak ada di dalam diri orang yang murah hati ini. Sesuai dengan perkataan Kristus di Kisah Para Rasul 20 ayat 35, orang ini lebih berbahagia untuk memberi daripada menerima. Sikap murah hati inilah yang seharusnya makin nyata terjadi bila kita makin bertumbuh dalam iman. Hanya saja, walaupun kita mengaku bertumbuh dalam iman, kita ternyata sering kurang bertumbuh dalam kemurahan hati. Karenanya, mari kita hindari sifat kikir dan jadilah murah hati. Tuhan pasti ditinggikan.